Oke, what's up? Balik lagi sama gua Zev. Ya, pada hari ini gua mau kasih beberapa tips dan ya hari ini gua bakal ngasih 5 kesalahan para filmmaker pemula. Gimana kelanjutannya? Lu mau tahu kan? Ya udah, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi di video kali ini gue mau nggak kasih tutorial dulu ya, tapi gue kasih tips ya. Jadi santai aja kita. Jadi kenapa gue nggak kasih tips? Karena banyak kerjaan ya. Jadi gue nggak bisa ngerjain video ini di hari Sabtu ini karena biasanya gue kalau buat tutorial di malam minggu gue biasa buatnya hari Jumat, kalau nggak hari Sabtu gitu. Karena hari Kamis gue mau refreshing dulu kan, karena Rabunya tuh habis upload video. Nah, berhubung gue ada tugas dari OSIS dan ada juga waktu itu ada yang pet edit juga ya. Jadi gue nggak bisa ngerjain tuh di hari-hari sebelumnya. Jadi ya udah. Jadi gue buat aja yang ini. Sebenarnya ini tutorialnya buat sebenarnya ini tips and triknya itu buat minggu depan gitu. Tapi karena nggak cukup dan sekarang gue nggak bisa buat tutorial yang kemarin gue janjiin kan ya. Jadi gue buatnya yang kayak gini aja. Yaudah, inilah 5 kesalahan para MV maker pemula menurut gue, dan langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama itu nggak mulai dari basic. Nah, kenapa gue bilang nggak mulai dari basic? Karena biasanya nih orang-orang yang mau buat AMV, biasanya dia mau buat AMV itu langsung yang jago gitu, langsung yang keren gitu kan ya. Karena dia ngelihat yang dia lihat itu yang keren gitu. Nah, kenapa gue bilang nggak mulai dari basic tuh? Karena ya mereka-mereka tuh langsung buatnya tuh kayak contoh langsung pakai efek yang berat, terus langsung coba one clip. Sebenarnya nggak apa-apa sih langsung coba one clip. Ya, cuman kan itu terlalu susah gitu buat yang bagi pemula. Nah, jadi buat kalian yang pemula itu usahain tuh kalau apa-apa tuh dari basic ya, jangan langsung ke style-style yang rumit gitu. Yang gue saranin nih dari gue, kalau lu mau belajar AMV, yang pertama itu style daddy, karena itu paling basic banget. Lu cuma mainin shake, terus abis itu cara buat transisi yang smooth itu lu harus pelajarin di situ. Kalau lu udah bisa pelajarin di situ cara smooth transisi, terus cara shake-nya juga, nah lu baru coba ke style lainnya. Nah, kayak gitu dah. Jadi ya udah kayak gitu aja. Langsung aja ke kedua. Oke, yang kedua adalah nggak mau mencoba hal baru. Nah, ini kayaknya sih lanjutan dari pertama ya. Karena kalau misalkan lu udah bisa semuanya, lu udah bisa yang semuanya di basic itu, lu harus coba mulai hal baru. Jangan lu diam di situ-situ aja gitu. Contoh, lu bisa style daddy, saking smoothnya style daddy lu malah nyaman di situ gitu. Lu nggak mau coba style yang baru gitu. Jadi ya lu harus coba style baru juga. Misalkan contoh lu harus bisa tipong, nggak harus bisa sih sebenarnya, lu harus ngerti aja gitu apa yang dipakai dalam tiponya itu, entah 3D cam-nya atau movement cam yang lebih smooth gitu. Terus lu misalkan lu mau style edgy ya lu gimana cara buat tweaks-nya, time remap-nya, terus gimana cara buat twist atau shake yang oke gitu buat edgy atau enggak buat hard shake-nya. Nah, kayak gitu-gitu contoh misalkan di estetik lu bisa buat gimana caranya biar klipnya ini terlihat estetik gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu udah paham gitu di style satu, lu coba beralihlah ke style yang lain, karena biar nambah wawasan lu juga, biar semakin banyak referensi lu juga. Jadi lu bisa nyiptain hal yang lebih kreatif dari hal-hal yang sebelumnya lu pernah buat. Oke, dah kita langsung yang ketiga. Oke, yang ketiga ini yang paling sering gue lihat, yaitu pengen cepet-cepet improve. Nah, jadi nggak usah lah buru-buru pengen cepet-cepet improve. Lagian lu dikejar-kejar apa sih gitu kan ya. Misalkan juga lu dikata-katain temen gitu, lu nggak improve sih, nggak improve ya, nggak usah menuhin standar dia lah gitu. Lu jalanin aja yang lu lakuin gitu kan, selama lu masih suka dan selama lu masih apa ya, merasa oh ini gue masih berjuang gitu, ya udah nggak usah terlalu dicepet-cepetin juga, nanti hasilnya lu malah capek sendiri. Iya, kalau improve sih ya bersyukur, kalau misalkan enggak lu bakal capek sendiri gitu. Nah, tips buat gue itu kalau misalkan lu mau cepet-cepet improve ya ada di setelah ini. Oke. Oke, yang keempat ini yang lanjutan dari sebelumnya, yaitu nggak konsisten. Ya, bener banget nggak konsisten. Karena banyak banget nih AV maker pemula yang pengen buat langsung jadi hebat, tapi dia nggak konsisten. Jadinya ya gitu dah. Jadinya ya segitu-gitu aja terus skillnya, stuck-stuck di situ doang. Terus juga kalau misalkan lanjutan nih ya, misalkan lu pengen cepet-cepet improve. Nah, syaratnya yaitu konsisten, lu upload aja terus AMV lu dengan syarat
yang sering gue kasih tahu juga di Q&A sebelumnya, kalau misalkan lu upload AMV sebelumnya lu cuma pakai transisi, lu upload AMV lagi setelah itu lu harus pakai efek. Kalau misalkan udah transisi sama efek, lu upload lagi sama black bar. Nah kayak gitu terus makin lama tuh lu makin maju gitu dan kelihatan makin improve. Jadi grafiknya tuh kayak naik terus gitu. Kalau misalkan lu nggak bisa lebih dari sebelumnya, seenggaknya lu samain kayak sebelumnya kayak gitu. Nah, makanya kalau misalkan lu mau cepet improve ya konsisten aja dulu, nggak usah mikirin views dulu awal-awal mah. Karena lu nggak terlalu butuh views juga awal-awal. Butuh sih cuma buat semangat. Ya yang pertama lu butuhin tuh skill habis itu lu bisa masuk tim. Nah, dari tim itu lu banyakin teman-teman lu lah biar makin lama lu keangkat dan akhirnya lu bisa dapetin view sendiri gitu kan, terus bisa masuk explore dari hashtag juga dapet. Nah kayak gitu, jadi yang intinya adalah konsisten aja dulu. Oke, yang terakhir ini dia yang paling sering gue lihat dan kadang-kadang orang nggak bisa nerima ini. Oke, yang terakhir adalah nggak mau nerima saran. Ya benar banget, nggak mau nerima saran. Banyak-banyak tuh AMV maker pemula tuh nggak mau nerima saran karena menurut dia ini udah bener gitu. Bahkan gak MV pemula juga banyak yang udah pro menurut gua dan yang udah mulai bisa gitu, udah mulai ngerti tuh nggak mau nerima saran. Karena itu parah banget sih. Soalnya kalau lu nggak nerima saran ya, kapan mau maju bro? Masa disaranin sedikit aja lu langsung jangan saranin di sini lah, malu. Ya elah nggak usah kayak gitu. Kalau misalnya ada orang saranin di komen ya bagus dong. Itu ada yang peduli sama lu. Ya kalau misalkan menurut lu itu salah, it's okay, nggak apa-apa. Karena itu juga terlalu sih. Gue cuman ngasih tau doang. Nah, jadi buat kita balik lagi ke topik. Nah, kalau misalkan AV maker pemula nggak mau diterima saran, pasti dia nggak bakal cepet improve. Ya kenapa? Karena dia bakal di situ-situ aja, dia nggak mau nanya. Terus kalau dikasih saran dia baper. Nah kayak gitu. Jadi ya harus berani nerima saran gitu. Lu nggak boleh marah kalau dikasih saran kayak gitulah. Jadi ya gimana lagi ya, gue juga dulu disaranin terus sih, gue sampai bikin Q&A terus minta saranin anime apa, terus kalau misalkan udah upload terus orang-orang bilang oh ini jangan kayak gini, ya udah gue ikutin aja dulu sampai akhirnya gue dinotis pertama kali sama apa namanya editor yang gue suka, ya itu udah senang banget rasanya. Jadi kayak goals gue udah kecapai gitu. Nah itulah pentingnya nerima saran karena pandangan orang kan beda-beda. Jadi juga kalau misalkan dilihat dari kreativitasnya juga beda-beda juga. Jadi kalau lu nerima saran orang lain otomatis lu bakal nemu apa ide-ide yang baru juga kayak gitu. Oke, mungkin segini aja dulu tuh tipsnya ya. Gak tau, gue juga bingung lagi mau ngasih apa lagi. Ya mungkin kedepannya banyak lagi lah gue kasih yang kayak gini-gini. Soalnya pasti pada butuhin juga kan. Apa sih yang salah? Apa sih yang salah? Nah, kalau misalkan lu nonton video ini sampai habis, jangan pernah percaya kata-kata gue 100%. Ya bener. Karena di sini cuma opini gue doang. Yang pernah gue alamin ya kayak gini. Jadi kalau misalkan lu percaya semuanya sih nggak apa-apa. Tapi gue usahain jangan, karena nanti malah ada yang beda gitu kan. Setiap orang juga beda-beda, punya opini yang beda-beda juga. Nah ini opini gue. Jadi ya kalau misalkan salah ya maafin. Ya udah kayak gitu aja. Mungkin next bakal hari Rabu gue bakal video efek kayaknya. Kalau nggak efek ya shake gitu. Nah Sabtu depannya baru dah yang BAB yang selanjutnya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih buat semuanya and see ya. And I just wanna go somewhere where I could just stay inside, where I could just lose my mind, where I could just go unwind. A scotch on the rocks, it slows my